Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara wasiat Nabi yang pertama yang akan kita angkat adalah hadits yang dikenal dengan hadits Irbad bin Sariyah, di mana Irbad pernah menyampaikan, wa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha ma'udatu muaddi fa'awsina. Faqala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wassam' wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah, ada beberapa faedah-faedah yang sangat penting yang perlu kita cermati sebagai faedah dari wasiat beliau pada kita semuanya. Faedah pertama dari riwayat Irbad bin Sariyah, dari ungkapan Irbad, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, mau'idhah balighah, nasihat yang sangat menyentuh, hingga menjadikan hati kami tergetar dan menjadikan air mata kami bercucuran. Kalimat ini menunjukkan di antara kebaikan dan kelembutan hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di antara tanda kelembutan hati para sahabat Nabi, gampangnya mereka mencucurkan air mata yang keluar dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka wajilat minhal qulub, nasihat yang menjadikan hati mereka tergetar, yang menunjukkan mereka pemilik hati yang lembut, yang gampang tersentuh dengan nasihat dan wasiat dan mau'idhah, yang kemudian mencucurkan air mata dari kedua mata mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengatakan bahwa dua mata la tamassuhumun nar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang batat, mata yang mereka berjaga malam dalam rangka menjaga penjagaan kaum muslimin di medan jihad, sehingga mereka berjaga malam. Yang kedua, mata yang bakat min khasyatillah, mata yang mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara yang menyebabkan hati manusia mengeras sehingga susah ditembus hidayah dan susah melembut karena nasihat. Yang pertama disebabkan karena noda hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu semuanya akibat ran. Ini titik-titik hitam yang melekat di hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga dosa apabila dilakukan oleh seorang manusia, maka dia akan menjadi titik hitam di hatinya dan akan bisa memenuhi rongga hati tersebut. Dan apabila hati yang telah penuh dengan ran, titik-titik hitam karena dosa, maka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, hati yang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa, hati yang tidak lagi mengenal kebaikan
dan hati yang tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Hati yang demikian hati yang telah parah, hati yang telah penuh dengan ron-ron, noda-noda hitam akibat perbuatan maksiat mereka lakukan. Yang kedua, kerasnya hati manusia disebabkan karena hubbu dunya, cintanya mereka kepada dunia, sehingga mereka disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang melupakan perkara akhirat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan kepada kalian, yang pertama kata Ali, ittiba'ul hawa, jadi mengikuti kepada hawa nafsu. Yang kedua kata Ali, watulul amal, dan panjangnya angan-angan manusia tentang dunia. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun ittiba'ul hawa, fayasuddu anil haq, perkara ini akan bisa menghalangi manusia dari al-haq, dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayansal akhirah, berdampak kepada lalainya dia tentang perkara akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama dari kalimat ungkapan Irbad bin Sariyah, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Kalimat yang menunjukkan bagaimana lembut dan baiknya hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ketika para sahabat mendengar nasihat yang menyentuh, maka mereka meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah fa'usina, ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang akan berpisah. Jadi nasihat terakhir orang akan berpisah, yang menunjukkan wasiat-wasiat yang sangat penting. Fa'usina, maka wasiatilah kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiat kepada para sahabat dengan wasiat yang akan mengantarkan mereka bahagia dunia dan akhirat. Maka di antara wasiat Nabi, usikum bitaqwallah, bertakwalah kalian, aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat dan agar para umat dan agar umat kaum mukminin, kaum muslimin, mereka selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang azimah, wasiat yang sangat agung, yang merupakan hakikat wasiat Allah dan wasiat yang sering Nabi sampaikan, dan wasiatnya para salaf, para kawan dan para keluarga dan anak-anaknya. Di antara wasiat yang sering mereka sampaikan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menjadikan bekal terbaik buat mereka. Takwa yang akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika yang mereka hadapi. Maka itulah wasiat Allah, wasiat Rasulnya, dan wasiat para salaf kepada orang lain. Sebagaimana pula Allah mengatakan, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Dan sungguh Allah telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan wasiat Allah kepada kalian semuanya. Apa wasiatnya? Anittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang menjadi pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah, ma huwa at-taqwa? Apa itu takwa? Maka para ulama memiliki ungkapan-ungkapan. Para salaf kita memiliki ungkapan-ungkapan. Di antaranya seorang sahabat kibar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dan sekaligus sepupu Nabi yang sangat dicintai Nabi dan sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami syahid atas pembunuhan seorang Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib di antara memiliki ungkapan takwa, al-muttaqun, adapun orang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaufu minaj jalil. Yang pertama, ini orang yang mereka
hatinya ada rasa takut kepada Allah Al-Jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, dia memiliki keridhaan kepada pembagian Allah yang sedikit. Yang keempat, wal istidadu li yaumi rahil, dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah yang demikian sangat banyaknya di tengah-tengah kehidupan kita. Berapa banyak di antara orang yang mereka menunjukkan kesolehan zahir, kesolehan di mata manusia, akan tapi ternyata dia tidak saleh ketika telah dibalik mata manusia. Ini yang pertama, kata Ali, al-khawfu minal jalil, seorang bertakwa adalah orang mereka apabila hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, apabila seorang dia mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, apabila dia selalu qanaah, ini ridha dengan pemberian Allah yang sedikit, yang menunjukkan dia sangat yakinnya dengan Allah sang pemberi rezeki yang membagi rezeki di antara para manusia. Dan yang keempat, dia selalu mempersiapkan diri untuk hari-hari perjalanan panjang yang Allah mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kalian takut dengan datangnya hari yang kalian akan dikumpulkan menuju Allah, berkumpulkan menghadap Allah. Ini dikembalikan kepada Allah. Lalu setiap jiwa akan dibalas oleh Allah dengan sempurna, tanpa ada sedikit pun kezaliman yang mereka dapatkan di dalamnya.